Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidak ada ucapan yang patut keluar dari mulut kita kecuali alhamdulillah ala jami'i ni'amih, atas anugerah yang begitu banyak, dan anugerah malam hari ini begitu besar untuk kita. Malam likuran, malam 21 bersama para ulama, para kiai, para habaib, sesepuh bini sepuh. Ngapunten yai, hati lu dukur kawan ya. Adab muqaddam, penceramah, adik-adik, saudara semua, penceramah dulu di zaman Nabi, yang ceramah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pangkat penceramah itu pangkatnya Nabi, dai ilallah, yang mendengarkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya panggung ini panggungnya Nabi, panggung ini panggungnya Rasul. Maka tidak sepantasnya seorang yang di panggung itu tidak punya adab. Tidak sepantasnya orang yang di panggung itu nggak punya akhlak. Betul. Pernah suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, Sayyidina Abu Bakar datang menggandeng orang yang sepuh. Ketika sampai di dekat Nabi, fasala Nabi, man huwa ya Abu Bakar? Siapa dia wahai Abu Bakar? Fajab Abu Bakar, fakana huwa abi. Menjawab Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, dia adalah ayahku, Abi Quhafah. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, kenapa engkau bawa orang tua itu kepadaku, bukan aku kau bawa ke dia? Paham adik-adik? Kenapa yang tua datang kepadaku, dia lebih umur, lebih tua dari aku, biar aku, walaupun aku Nabi, walaupun aku Rasul. Alangkah indahnya perilaku tata krama manusia panutan kita, Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ngoten yai ngapunten dalam mboten nuruti jenengan dikengken lenggah inggil tata krama dicontoh kali sederek sedoyo, adab muqaddam, akhlak itu lebih kita utamakan. Hadirin hadirat athabakumullah, para ulama semua yang saya muliakan, khususnya Sahibul Bait, guru kita, orang tua kita yang mendidik kita, semoga dipanjangkan umurnya. Kiai Mas Ruhin yang di masa sepuhnya, walaupun dalam keadaan sakit yang begitu lama, tidak hilang tata cara dan ciri khasnya untuk menghargai yang lainnya. Mungkin adik-adik tadi melihat saya ketika salaman sama Kiai Bukhim, pantasnya saya cium tangannya, Tadi saya lihat live, saya takut terlambat, Kiai Bukhim turun dulu masuk ke dalamnya. Saya mengharap Kiai Bukhim masih ada. Alhamdulillah, saya niati saya cium tangannya. Tangan saya ditarik, dikasih kode ingin cium tangan saya nggak mau, karena nggak pantas tangan saya dicium oleh beliau karena sepuhnya. Ada yang jawil saya, nggak tahu putranya atau mantunya tadi, Habib tangannya kasihkan dicium. Lu kenapa Pak, tanganku diambung wong tua? Ora boten Bib. Sampeyan kekno iki ate kula tarik tiang sepuh, ate tak kekno cek kebangetan ya. Allah, begitulah adab. Sampai kula niki iri. Datang tiang-tiang sepuh kayak Kiai Buhin, Kiai Mas Duki, Masya Allah.
Apa bisa kita nanti di masa tua kita bisa seperti beliau-beliau? Allahumma sholli ala Muhammad. Habib Abu Bakar ibn Ali bin Abu Bakar As-Siddiq, Habib Muhammad bin Ali As-Siddiq, Al-Habib Abdul Qadir bin Ali bin Abu Bakar As-Siddiq, Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habashi, Al-Habib Hati Al-Idrus, Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Siddiq, Al-Habib Hamzah Maula Dewilah, para habaib semua, para kiai, Kiai Ubaidillah Faqih, Kiai Muhammad Abdullah Faqih Langitan, Kiai Abdullah Langitan, Kiai Haji Maksum Langitan, Soponeng, Gus Tajul, Gus Ali Marzuki. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang belum atau tidak saya sebut karena lupa atau karena ya terbatasnya waktu. Kedua, nggak ada catatan di sini. Insya Allah saya tidak mengurangi rasa hormat khususnya kepada keluarga besar Pondok MBS, keluarga besar anak keturunan cucu dari Kiai Mas Wahin, ke Gus Rul, Gus Huda, Gus Mo, Gus Suhaimi, Gus Anaim, Gus Tudin, bener lagi, Gus Anas dan semua putri-putrinya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan tidak lupa kita bersolawat dan bersalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema hari ini adalah haul, sekaligus ngalap berkah dari rutinitas likuran malam 21 yang sepakat ulama, walaupun tidak semua, bahwa Lailatul Qadar turunnya di hari-hari yang ganjil fil awakhir. Semoga malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar. Dapat berkahnya Sayyid Muhammadul Maliki, dapat berkahnya Kiai Abdullah Thayyib. Yang paling penting kita cinta dan senang duduk dengan mereka, karena pengaruh sangat besar. Kalau kita masih belum bisa berbuat baik, duduklah dengan orang yang berbuat baik, maka niscaya hatimu akan terbuka. Ada satu cerita bagaimana akhlak perilaku seseorang bisa mewarnai kehidupan kita. Dalam kitab Nawadir lil Imam Suyuti, ringkas ceritanya, dari wong Jawa nulari, kumpul wong duwe akhlak nulari dadi wong duwe akhlak. Sampean kumpul wong sing meseman, sampean melu meseman. Betul betul. Melu wong merengutan, melok merengutan. Kumpul wong ngamukan, melok ngamukan. Kumpul orang beradab, mau ndak mau kita terlatih untuk beradab. Malam hari ini dalam kitab Nawadir itu ada seorang wanita yang ahli maksiat. Karena keahlian maksiatnya, dia menyiapkan tempat khusus untuk istiqomah fi maksiatiha. Tadi maksiat istiqomah. Amal baik juga banyak yang istiqomah dan menyiapkan tempatnya. Orang-orang solehin itu punya tempat khusus untuk musola, untuk sujud kepada Allah. Ada. Tapi orang-orang yang rusak, orang-orang yang maksiat juga menyiapkan tempatnya, bahkan waktunya.
Kadang-kadang bukan hanya maksiat, bukan hanya amal khair, amalul mubah, amrul mubah itu juga disiapkan. Contohnya, aku mari tawe moro nang kaji pojokan main gapleh. Wis istiqomah 30 tahun tiap mari tawe gapleh. Saya nggak mengatakan haram atau halal, saya tidak ikut campur masalah itunya. Tapi istiqomahnya ini ada. Orang yang maksiat sama. Dalam kitab ini yang maksiat, dia menyiapkan ruangan khusus si perempuan ini. Dengan ruangan khusus itu setiap laki-laki kalau lewat pasti melihat. Tadi omai itu los. Nah seperti ini nih, ini pintu, itu pintu ya. Lihat, itu pintu kan. Nah, kalau orang lewat noleh ke sini, kelihatan saya apa enggak? Kelihatan dong. Dipersiapkan. Orang yang menjaga muru'ah, rumahnya nggak mau seperti itu. Jangan sampai orang laki lewat kalau tabir itu terbuka, perempuannya kelihatan, kan begitu. Ini enggak disiapkan sedemikian rupa. Pas pintu kamarnya selalu dibuka pintunya, setiap orang lewat pasti lihat dirinya. Dan orangnya ayu, Jamila, ayu. Apa yang terjadi? Rusaklah masyarakat. Kalau sudah lewat situ alamat menggok. Singkat cerita, ada seorang ahli ibadah, abid, lewat yai, ngapunten yai, lewat tengah sini beribu. Apa yang terjadi? Menolehlah ke pintu rumah. Ketika menoleh, matanya langsung tertuju kepada wanita yang cantik itu. Di luar kesadaran, karena ayunya orang, di luar kesadaran perempuan itu, laki-laki yang lewat itu, orang ahli ibadah itu masuk rumah itu. Menuju siapa? Menuju perempuan yang cantik, yang menggoda itu. Ketika mau mendekat, ada yang menjaga berkata, sampean mau ngopo? Anda atilah opo? Aku tertarik dengan perempuan itu. Kamu bawa apa? Tangannya ceklane tasbih. Aku tidak punya apa-apa kecuali tasbih dan bajuku. Kamu jual dulu tasbihmu, kamu jual dulu bajumu. Kamu boleh mendekat pada orang itu. Dijual. Pakaian ibadah, pakaian seorang ahli ibadah itu dijual di pasar. Godaan setan begitu dahsyat. Apa yang terjadi? Datanglah ke wanita itu, dipersilakan masuklah kamar. Wanita itu berkata, tutuplah pintu. Ditutup itu pintu. Sudah niat maksiat. Apa yang terjadi? Ketika tangan seorang yang ahli ibadah itu mau menyentuh tubuhnya, ja'ahul khauf. Dia orang ahli ibadah. Ja'ahul khauf. Datang rasa takut kepada Allah. Belum menyentuh, tangannya mau menyentuh, ja'ahul khauf. Datang itu takut kepada Allah. Apa yang terjadi? Fabaka bukaan sadida. Maka dia nangis. Bismillah dengan teriak, Allah. Aku tergelincir kepada maksiat. Aku tertipu dengan wanita Allah. Dia lompat jatuh. Si perempuan tadi, sing cantik tadi, menggoda tadi, melihat laki-laki yang mau megang teriak-teriak nangis, terbengong, Pak. Belum. Iki wong lanang goblok. Ati mlebu gak iso. Dijine mlebu. Dikongkon bayar, wis bayar kabeh kari nyekelit tok. Malah melayu. Goblok apa waras? Umumnya kan Allahumma sholli ala Muhammad. Lompat lari sampai di depan pintu. Tahu kan kalau orang saking gregetnya lari takut atau seneng itu kan kadang-kadang di luar apa? Di luar kesadaran. Jatuh tiba lukur ngatuk maneh. Melungu si wong wedok iku. Iki ana opo iki? Ambil bengok opo? Pulang orang itu.
Berlalulah 1 jam, 2 jam, malam hari, besoknya 3 hari, mulai si perempuan itu termenung kalau malam sendirian. Aku yang ahli dosa, aku yang ahli maksiat, aku yang tiap waktu durhaka, tidak pernah menangis sedemikian rupa. Tapi laki-laki itu belum menyentuh, masih mau menyentuh, belum menempel. Takutnya begitu. Padahal ilahu, Tuhannya, wa ilahi, dan Tuhanku sama. Tuhannya dia dan Tuhanku sama, nabinya dia dan nabiku sama. Dia manusia, aku juga manusia. Kenapa dia takut kepada Allah, tapi kenapa aku durhaka? Mulai perempuan itu tiap malam nangis. Tanpa terasa pintu mulai ditutup, pegawai mulai dibubarkan, mulai ingat sajadahnya untuk ibadah. Efek melihat orang yang baik akan punya asar. Semoga duduk kita di sini ada bekas di dalam hati kita, supaya tambah takut kepada Allah melihat orang-orang baik, orang-orang soleh. Apa yang terjadi adik-adik? Tobatlah si perempuan. Baju yang terbuka dibuang, ganti pakai pakaian rapat. Bahkan diterangkan dalam kitab itu dia pakai cadar. Dia punya semboyan 1. Laki-laki itulah yang bisa akan membimbing aku. Maka dicarilah orang itu. Sampai di kampungnya dia temui alamat yang ditunjukkan oleh pegawainya dahulu. Ketika bertemu, dia ketemu dengan adiknya. Adiknya sama wajahnya dengan kakaknya. Apakah engkau yang bernama Fulan bin Fulan? Bukan, aku adiknya. Di mana kakakmu? Kakakku sekarang biasa kalau habis dari masjid beliau ke sawah Majul. Kalau ingin ketemu, berangkatlah ke sana. Dia pakai cadar, pakai tutup muka. Berangkatlah ke sana. Apa yang terjadi? Ketemulah dia dengan lelaki yang mau berbuat maksiat tadi. Sampai di depannya, lelakinya kerja, disampaikan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah engkau Fulan bin Fulan? Benar, aku Fulan bin Fulan. Aku ingin bertemu denganmu. Engkau wanita, apa tujuanmu ingin ketemu aku? Aku ingin kau ambil istri. Gak masuk akal, kau perempuan datang ke laki-laki minta dikawin. Kamu ini siapa? Aku adalah wanita yang pernah kau datangi. Bulan ini, tahun ini, jam ini kau jual tasbihmu, kau jual bajumu hanya ingin dapat aku. Tapi kau lari. Ingat kan waktu itu? Ya, ingat, itulah aku. Dibuka cadarnya. Ayo dibuka cadarnya. Inilah aku, wanita yang menggodamu dulu. Sekarang aku pasrahkan kepadamu karena kau orang yang takut kepada Allah. Kau yang bisa membimbing aku. Apa yang terjadi? Alhamdulillah. Tidak, bukan alhamdulillah. Apa yang diucapkan? Langsung teringat kenapa dia durhaka waktu itu. Langsung teringat Allah. Si perempuan kaget. Kenapa? Amit liar, matikan aku ya Allah. Aku dengan perempuan ini mau durhaka kepadamu ya Allah. Jangan sampai aku maksiat lagi ya Allah. Matikan aku ya Allah. Matilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya perempuan ini dikawin oleh adiknya. Kejadian ini mengilustrasikan kepada kita orang ahli maksiat, tapi kalau masih mau dekat dengan orang soleh, masih ada harapan jadi orang baik. Kumpul dengan orang yang takut kepada Allah, maka dia akan terbawa hatinya untuk takut kepada Allah.
teringat dengan seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang dekat dan sangat cinta dengan nabinya dan merasuk dalam hati amal perbuatan sang kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap Nabi, akhlak Nabi, tata krama Nabi menjiwai para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saudara jangan pernah Anda bayangkan sahabat itu saling benci, saling perengut-perengutan. Jangan kita masukkan dalam pikiran kita pendapat-pendapat yang saling memberi informasi untuk memojokkan yang sini atau yang situ. Pernah Sayyidina Ali datang di suatu majelis, Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabat yang di sebelah kanannya ada Abu Bakar. Ketika Ali datang, Abu Bakar bangun. Faqama Abu Bakar ikraman wa ihtiraman li Ali. Faqala Ali, maka ya Abu Bakar. Abu Bakar tangi, Sayyidina Ali dawuh, ojo ngatek, ojo ngatek. Jadi ada dalilnya, gitu. Jadi sampai kalau ningali kiai yang biarip salaman saling rebutan ngoten niku saling menghormati, itu ada dalilnya. Itu Sayyidina Ali di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pendidikan melebihi pendidikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di depannya Nabi, Abu Bakar bangun. Abu Bakar lebih tua, Ali lebih muda. Apa Nabi berkata, Abu Bakar gak usah ngadep lu gue, Ali si enom gak usah. Enggak, membiarkan Abu Bakar bangun. Tapi Ali, maka ya Abu Bakar, tempatmu Abu Bakar, anta afdal minni. Engkau lebih tua dari aku, engkau lebih mulia dari aku. Engkau bersama Nabi ketika hijrah, engkau bersama Nabi di Ghar, di gua. Kata Abu Bakar, lah, engkau lebih mulia. Engkau dikawinkan oleh putrinya yang tercinta Fatimah Zahra. Engkau yang begini, saling memuji. Rasulullah dawuh, la yufaddil ahlul fadl illa ahlul fadl. Tidak memuliakan orang mulia kecuali orang mulia. Kalau Anda ingin tahu kelas Anda, kalau Anda ingin tahu tempat Anda, kalau Anda ingin tahu derajatmu, bagaimana sikapmu dalam menghormati orang. Ono kiai sampean hormat mboten, kelasmu di situ. Kalau sampean hormat berarti kelasmu ya SMP lah. Kok tambah hormat ngambung tangane SMA. Tapi ono kiai liwat kok menengahi berarti TPQ. Percaya betul? Sampai dulu ada TPQ. Ono kiai liwat biasanya ngadeg apa ndak? Ndak ngadeg. Hormat apa ndak? Gak ngerti wong arek cilik. Kadang-kadang kita ini mahjub, berbuat baik ini mahjub, tertutup. Kenapa? Ulama berkata manusia hancur karena mahjub dari 4 masalah. Mahjubun bimalih, karena harta kekayaannya sulit menghormati orang lain. Mahjubun bijaheh, karena pangkatnya. Ini Sayyidina Umar. Jangan sampai tertipu karena pangkatmu. Dulu sebelum jadi pejabat sowan mbek kiai, bisa di pejabat blas diundang gak teko. Biyen mahjubun bimalih, biyen gak duwe apa-apa durung sugih, ambung tangane kiai wolak-walik sampai pegel tangane kiai ini. Barang wis sugih, pabrik 3, montore 5, kok ngrasane mondok ngebel wae enggak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Pernah suatu kali Sayyidina Umar pulang dari perjalanan yang jauh, ditemani oleh sahabat tercintanya. Siapa dia? Fadl ibn Abbas, kakaknya Abdullah ibn Abbas. Yang satunya adalah Abdullah bin Mas'ud.
yang selalu menggembirakan Nabi dengan Qurannya. Abdullah bin Mas'ud ini suaranya enak. Rasulullah sering kalau ada masalah gitu dipanggil, ya Abdullah bin Mas'ud, hari ini senangkan hatiku. Faqara Al-Quran. Waktu itu yang nemani dua ini, Abdullah bin Mas'ud sama siapa tadi? Fadl. Ketika mau pulang ke rumah lewat satu kampung, ternyata ada rumah yang tidak lampunya nyala. Maka Umar tertarik untuk mendatanginya. Ya Abdullah bin Mas'ud, itu ada yang aneh, pintunya lampunya nyala. Coba kita lihat. Diketok itu pintu. Assalamualaikum. Ada manusia di dalam. Assalamualaikum. Dibuka, ajuza. Perempuan tua berjalan dengan tertatih-tatih, dengan tongkatnya membuka pintu. Waalaikumsalam. Siapa? Saya, Ibu. Kenapa lampunya nyala? Kenapa nggak tidur? Bagaimana aku bisa tidur? Perutku kosong. Kamu belum makan? Jangankan makan hari ini, aku sudah 2 hari tidak makan. Kau tinggal sama siapa? Aku sendirian di rumah. Aku seorang janda. Suamiku sudah tiada, anak pun tidak punya. Hidupku menderita sampai aku tua renta. Sampai berhari-hari aku gak makan karena ini, lihat karenanya apa? Karena pemimpinku gak pengertian. Karena presidenku gak beres. Karena Khalifah Umar gak perhatian dengan rakyatnya. Sing diomongi Umar nang ngarepe. Kenapa gak makan? Gak duwe panganan. Kok gak duwe panganan? Umar gak beres. Umar kira-kira lek sampean sing dadi Umar. Terus bayangkan sama dilokno langsung. Apa artinya? Ini pelajaran buat pejabat-pejabat kita. Kalau ada yang demo, ada yang protes, itu masukan. Kalau ada kekurangan justru kebaikan untuk pejabatnya. Protes Pak. Umar gak beres, rakyatnya gak diurusin, aku tidak makan. Umar diam. Abdul bin Mas'ud, ya Umar. Faqala Umar bin Mas'ud, uskut. Ate ngomong, ibu, ini Umar. Ate ngomong, Fadl, aja ngomong. Nah, saya kira Anda, aku liwat, Umar, bupati rek. Enggak. Ibu diam di tempat. Nanti ada bantuan. Pulang Umar. Masuk ke rumah, pulang bawa 1 karung gandum, dipanggul sendiri, dipikul dewi. Ketika berjalan, Abdul bin Mas'ud berkata, "Khalli anada, ya Umar, biarkan aku yang memanggul karung itu, biarkan aku Umar. Engkau lebih tua, engkau presiden, gak pantas ngangkat karung, aku baik." Fadil pun begitu, jawabannya Umar, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang gak tertipu dengan pangkatnya. Apa yang terjadi dengan Umar? Umar berkata, nanti di hadapan Allah, ketika aku memikul dosa-dosaku, ketika aku memikul kesalahanku, ketika aku dibukakan apa yang aku perbuat, apakah kau berani ngambil dosa-dosaku di hadapan Allah? Abdul bin Mas'ud, Umar, biarkan aku sendiri, ini kesalahanku. Umar, ojo Umar, aku. Nah, Abdul bin Mas'ud, ini pergaulan yang indah, diangkat sendiri yang pemimpinnya. Karena apa? Karena dosanya. Bayangno. Iku sing magri laut manggone Jakarta itu. Iku mekol sapiro, Bu? Sing korupsi bermiliar-miliar itu, bagaimana nanti dia? Saya potong sedikit. Pernah kejadian di zaman Nabi, peperangan, ono sahabat, ngapunten. Oh sahabat, pembagian harta rampasan, mengambil 1 helai kain yang bukan bagiannya. Ngambil 1 helai kain
yang bukan bagiannya. Apa yang terjadi? Diambillah itu dengan khianat, tidak lama, setahun, 2 tahun meninggal. Maka disampaikan kepada Rasul, salat jamaah, salat jenazah. Apa yang terjadi? Nabi ketika di hadapannya, ketika hampir salat dibatalkan sama Nabi. Nabi diam, enggak takbir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Rasulullah diam, enggak jawab. Lama, noleh, lanjutkan salat jenazah. Aku pulang saja. Ya Rasul, kenapa? Dia sahabatku, tapi dia mengambil satu helai kain dari Baitul Mal yang belum dibagi untuknya. Aku tidak bisa menyolati orang ini. Pulang Rasulullah, sahabat meneruskan sholat. Pulang semua, datang untuk membuktikan benar nggak apa yang dikatakan Nabi. Ternyata kain itu ditemukan di dalam rumah. Satu kain Rasulullah nggak sholat untuk jenazahnya. Artinya apa? Begitu berat resiko orang yang khianat. Saya lanjutkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Umar ngangkat gantung itu, disampaikan di rumahnya orang sepuh itu. Sampai di depan rumahnya, diketok itu pintu. Ibu, aku datang. Terima kasih, gantung ditaruh depannya. Apa katanya ibu? Masya Allah, Alhamdulillah, alangkah baiknya budi pekertimu. Suara orang yang tua rentah ini kau dengarkan dengan baik. Aku yang belum maafkan kau datang membawa gantung. Terima kasih saudara, kamu orang baik, tidak seperti Umar. Umar lagi nih. Iya ibu, tidak apa-apa. Ini buat ibu. Iya, kamu baik. Kau yang memimpin Umar ini gak beres. Singapura bin Mas'ud. Iya. Jangan ngomong. Besok ibu datang ke kantor biar dicatat dapat bantuan bansos. Saya ini PKH ya, PKH dapat PKH. Besok datang, Sayyidina Umar nunggu, orang-orang antri. Apa yang terjadi? Perempuan ini sampai di depannya Sayyidina Umar. Loh, kok sampai lagi? Dijawab ambil Abdullah bin Mas'ud, huwa al-khalifah, huwa Umar. Dia adalah Umar, dia adalah khalifah. Yang tadi malam itu datang kepada khalifah, ibunya berdoa, ya Amirul Mukminin. Apa jawabannya Umar? La ba'sa biki ya Umar, tidak mengapa, aku yang salah. Bayangkan perilaku akhlaknya Sayyidina Umar begitu dahsyat. Ini terinspirasi dari mana? Dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak berbanyak. Saya tambah satu cerita lagi. Karena hal itu manakib, riwayat-riwayat yang dicontoh oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang dicontoh oleh para kiai-kiai termasuk Kiai Abdul Fakih Thayyib, ayahnya Kiai Mas Buhain, dan para kiai-kiai adalah Nabi. Cerita-cerita ini untuk apa? Untuk mengekspresi. Untuk apa? Untuk mengaktualitaskan kepada diri kita. Begitu indahnya perilaku agama yang diajarkan oleh guru-guru orang tua kita. Sayyidina Umar sampai seperti itu, kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi? Pernah satu kali Rasulullah kedatangan preman. Preman ini bahasa Arab apa ya? Apa itu? Berarti itu. Preman ini bahasa Arab itu. Preman dari akhir. Ja'ahul preman. Ja'ahul qora' ya. Qora'. Ada preman datang ke Nabi. Apa yang terjadi? Wallah, ini saya lihat sendiri, bukan nabinya maksudnya. Ada seorang Habib, perilakunya mencontoh ini. Namanya Habib Hamid Ba'bud. Ini saya sebutin karena sudah meninggal beliau ya. Habib Hamid Ba'bud Sepanjang. Dia ponakannya Ustadz Muhammad Ba'bud Lawang. Ini Habib jualannya jamu sama minyak wangi. Kalau lewat satu kampung, banyak orang-orang al-Fremania wal-Qora'iyah tadi itu itu dipalak, dijalui duit. Habib, duit. Apa
jawabannya? Khair insyaallah. Contohnya persis dulu sekarang. Ketika ngomong tok duwe ya metu temenane. Beb, malah aku Beb ya. Anak-anak tahu, anak masih muda waktu itu. Anak tahu. Loh, wah sampai mudun. Wah. Aku loh mikir aku mudun ya ini mudun, aku ini mudun kono aku ya ini. Yai. Niki Yai Mas Duki niki. Ya Allah, Kiai Mas Duki ini ya Allah, niki kakakipun Kiai Miftahul Akhyar. Ya Allah. Mbak Abdul Ghani, apa nih? Mbak Abdul Ghani. Tahun kemarin saya ceramah di tempat beliau di hallnya Kiai Abdul Ghani, insya Allah. Tamam. Kalau tak cerita penting ya, Yai sepuh kayak Mbak Yai Mas Duki. Enten Kiai Ma'ruf Asnawi, Kudus. Ada yang dari Kudus? Orang Kudus pasti tahu itu. Kiai Ma'ruf. Itu Kiai Ma'ruf. Itu kalau ada Habib itu berangkat. Jadi saya lihat, bukan katanya, saya lihat itu berangkat. Lah Habibnya itu juga akhlak. Ono kiai sepuh berangkat, Habibnya luwe berangkat. Akhirnya berangkat. Saya kurang ajar muridnya di video. Orang mulai kan itu. Ini viral di perkara itu insyaallah. Saya pernah satu lagi melihat Kiai Hasan Mangli. Pernah dengar Hasan Mangli? Sowan ke satu Habib, saya di situ. Ini bukan katanya. Ini saya gambarannya sanad itu ada ya. Ini sanadnya dari saya lihat sendiri. Beliau tingkatnya tinggi gitu. Apa jadinya? Bukan tangga, apa itu loh? Apa? Terap itu, panggung apa rumahnya tinggi gitu, terapnya itu. Habibnya sama saya di atas. Kiai Hasan Mangli bawa mobil jeep, berhenti parkir di daerah akal santri, berangkang dari terap ini sorry ini Kiai Mangli berangkang. Si Habibnya cuma gini dong. Saya masih muda waktu itu, noleh Kiai Mangli, noleh Habib ini. Iya apa yang karpi ini Kiai ini berangkang, lah sini berangkang kan lucu ya. Begitu itu gak berangkang. Apa artinya? Mengecilkan dirinya. Habibnya diem, air mata keluar, tes. Tapi tidak bergerak, tes. Saya nunggu apa yang dilakukan Habibnya. Ketika Kiai Mangli sampai di atas, serbannya Habib ini imamah ini dilepas, dibebel. Jenengan menghormati saya dengan berangkang. Jenengan harus nurut. Sekarang saya menghormati jenengan dengan kepala saya. Sampai duduk sini. Boten Habib, boten Kiai, boten Habib, boten Kiai. Akhirnya tarik-tarikan. Ini yang tertanam di hati saya. Makanya saya sama Kiai, sama sepuh pasti hormat seperti itu. Karena guru-guru saya seperti itu. Saya lanjutkan. Rasulullah diparani siapa tadi? Preman. Ada Habib di sepanjang itu, tiap lewat diparani preman. Sampai tawar Habib ya Habib Abu Bakar. Habib, la tu'ti. Ada hul khabis. Minta antum terus ini orang preman, Habib, jangan dikasih. Ahlil khair. Jawabannya apa? Orang baik. Loh, Habib, orang baik gimana? Nah, orang baik dia. Habib, dia bukan orang baik. Anak gak viral apa ini?
Paham ya, paham ya? Jangan dikasih. Apa kata dia? Ahli khair. Ternyata apa? Yang dimaksudkan itu doa. Tidak mau menyebut orang lain jelek. Dan terjadi sama Rasulullah SAW. Ja'ahul preman, datang preman ini sama Rasulullah apa? Ini saya. Kayak duit aku. Yalah duit. Itulah duitku mau. Dijaga duit. Ini buat ente. Ini buat ente, buat jimat. Berangkat umroh. Amin. Beri aku sesuatu. Nabi gak marah. Nabi tersenyum. Isbir suwaya. Sebentar. Cepetan ya Muhammad. Beri aku sesuatu. Nah. Kamu Pak. Terus, iya coba kurang ajar. Aku Nabi, kualat lu. Enggak. Saya gila dididik ngono. Bedo partai kualat. Gak nyumbang kualat. Oh, boy, tidak ada itu. Islam tidak mengajari begitu. Nabi tidak memamerkan nabinya. Masuk rumah dikasih duit. Entah di model ini, toh gitu. Iya. Ketika dikasih duit begini, ente tahu? Dilihat uangnya, dilihat uangnya begini. Mesame ini, kurang ajar. Kalau jangan ngono. Mesame. Ente tahu apa yang terjadi? Ini orang berangkat ke pasar. Ya ayo Hanas, orang ke pasar. Aku ngomong. Ojo percaya oleh Muhammad itu Nabi. Wa huwa laisa ibn Abdullah. Dia bukan anaknya Abdullah. Dia bukan Nabi. Karena Nabi pasti dermawan. Iki Nabi pelit. Aku dikai mek. Angkatan. Aku dikai samene tok. Bayang loh. Kurang ajar pada. Sahabat mau marah. Lapor kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasul tidak marah, panggil dia. Dipanggil. Datang. Kenapa? Kamu caci maki aku? Ya jelas. Wongkon mati. Itu dinikali. Syahada, sakmene tok. Kamu tuh kurang gelas minta. Mosok Nabi saya ketemu. Nabi dikono-kono, Pak. Apa yang terjadi? Nabi marah tidak. Sama Nabi ditambahi lagi. Angkatan. Tambahin. Ditambahi lagi sama Nabi. Ketika Nabi nambahi, Nabi berkata begini. Aku beri sedikit nyaci maki aku, maka ketika kau tak kasih lebih, maka kamu harus kembali ke pasar. Ucapkan yang sebenarnya. Bahwa nah ditambahin ini inti Nabi inti berarti baik inti. Ya sampai sana pasar. Bengok Pak ya Yohanes. Karena Muhammad Nabiya Ibn Abdullah Muhammad Nabi yang benar. Aku beriman kepada Muhammad orang baik. Kata Rasulullah, irja. Pulanglah dia dengan bahagia. Bawa pulang banyak. Bawa pulang banyak. Misalnya kayak musuhnya. Bawa pulang banyak pulang. Apa yang terjadi? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mada taf'al? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Dijawab oleh Rasulullah, kana huwa mubghidan fil awwal. Dia tadi dalam keadaan benci kepadaku. Fakaifa idza raja'a wa mata. Nyambung tadi. Fakana huwa mubghidan bi. Dia dalam keadaan benci kepadaku. Fakaifa idza raja'a fa mata. Kana huwa mubghidan lin nabi. Nyambung. Faidan Nazidu, aku tambah.
hadisnya Rasulullah, kepingin memasukkan surga orang lain, jangan sampai karena hartanya yang sedikit orang jadi masuk neraka. Semoga apa yang saya sampaikan memberi semangat untuk tambah cinta kepada orang baik, menambah semangat untuk duduk dengan orang baik. Semoga tahun depan kita panjang umur, bisa datang bersama lagi, masih bisa melihat Kiai Mas Kuhing panjang umur, Kiai Mas Dufi, Habib Abu Bakar, para habaib semua, semoga panjang umur semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk doa saya serahkan untuk para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.